Selamat pagi kepada pendengar setia, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Anda kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita akan bersama-sama membahas Kitab Wahyu, kitab yang terakhir dari Alkitab kita. Dan hari ini kita sampai di Kitab Wahyu pasal yang kelima. Kitab Wahyu pasal yang kelima. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus, sebelum membaca serta membahasnya, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, kami datang pagi hari ini memohon berkat-Mu. Kami tahu Tuhan, kasih setiamu amat besar. Engkau menyelamatkan kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan, dan pimpinlah kami di dalam mempelajari firman-Mu, agar kami menjadi murid-Mu yang penuh pengertian. Kami berdoa mohon dalam nama Yesus Kristus, amin. Oke pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada 14 ayat di pasal 5 ini. Ya, silakan Lilin akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tata itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tata itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tata dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Iya. Oke pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, ya, di pasal pertama itu adalah perkenalan, ya, perkenalan dari Tuhan Yesus, ya.
Kemudian di pasal yang kedua dan yang ketiga itu adalah mengenai jemaat, ya, mengenai gereja, di mana Tuhan memperkenalkan dirinya. Tiap-tiap jemaat berbeda, kemudian ada hal-hal yang dipuji dari jemaat dan ada hal-hal yang ditegur dari jemaat. Dan kemudian kepada tiap-tiap jemaat, tiap-tiap kondisi, yang menang akan diberi hadiah masing-masing disebutkan. Dan di tiap-tiap jemaat ada seruan bahwa siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, jadi pasal 2 dan pasal 3 itu adalah kondisi jemaat sepanjang zaman jemaat ini, sepanjang zaman jemaat. Nah, oleh sebab itu ketika zaman jemaat, zaman gereja berakhir, kita melihat itu adalah terjadi pengangkatan. Oleh sebab itu kita melihat bahwa di pasal 4, ya, itu terjadi pengangkatan, ya, di pasal 4 terjadi pengangkatan. Jadi mulai pasal 4, ya, seterusnya itu adalah mengenai masa sesudah pengangkatan, ya, sesudah di bumi ini memasuki masa tribulation, ya, masa penganiayaan besar, masa kesusahan besar, ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemarin kita sudah membahas tentang pengangkatan, ya, pengangkatan. Jadi sangkakala berbunyi akan terjadi pengangkatan. Nah, hari ini kita ada di pasal 5, di mana di pasal 4 ini terjadi pengangkatan. Jadi pasal 5 ini ayat 1 ya sampai 14 ini adalah catatan atau peristiwa yang terjadi di atas di sana. Ya, di atas lihat, ya, di sorga di sana katanya, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tata itu. Nah, di pasal 4, ya, di atas tata itu katanya, di atas tata yang gilang gemilang, ya, mulianya luar biasa itu ada duduk, ya, seorang katanya di ayat 2 akhir itu, ya. Melihat, ya, sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang katanya. Nah, ini lanjutan di pasal 5-nya, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, ya, duduk di atas tahta itu, ya, sebuah gulungan kitab yang ditulisi, ya, sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi yang duduk di tahta itu, yang seseorang, ya, yang duduk di tahta itu di tangan kanannya memegang gulungan kitab, ya, gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan di sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai, ya. Nah, ini kelihatannya bukan kitab kehidupan, ya, tetapi ini sebuah kitab, gulungan kitab, ya, tidak dikatakan ini kitab kehidupan, ya, malah ini kitab ini dimeterai. Nah, dimeterai itu artinya meterai, kalau sebuah kitab dimeterai atau surat atau maklumat raja itu dimeterai, ya. Kalau itu dikirim kepada seseorang, berarti yang berhak membuka itu adalah yang ini penerima itu, yang namanya ada di situ tercantum, tentu dialah yang berhak menerima itu, dan dia yang berhak membukanya, ya, karena itu dimeterai gitu, ya. Nah, kitab apakah ini? Kelihatannya ini adalah kitab yang menyangkut, ya, ini berakhirnya, ya, kitab yang menyangkut berakhirnya dunia ini, ya, kitab yang menyangkut berakhirnya dunia ini, atau kitab yang, ya,
berisikan hal-hal final gitu ya, hal-hal final, karena dunia ini diciptakan tidak dikatakan untuk selama-lamanya ya. Dunia ini bukan untuk selama-lamanya gitu ya. Kita tahu bahwa dunia kita ini malah di dalamnya itu api ya, di dalam dunia ini api ini di tengahnya intinya. Jadi dengan fenomena gunung berapi, kita tahu bahwa isinya ini api ini ya, isinya api. Nah, oleh sebab itu kita tahu ya, bagian yang menipis ya, bagian artinya kulit bumi yang tipis ya, itu akan mensemburkan api ya. Ada banyak daerah yang ini gunung Merapinya aktif itu karena kulit buminya tipis di situ. Jadi ada api bersemburan gitu keluar di sana. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, berarti ya ini di dalam bumi ini api, dan kalau apinya makin besar ya buminya makin panas gitu. Kulit buminya makin panas ya, kita tinggal di atas ini ya, atau apinya padam ya kulit buminya makin dingin ya. Nah, itulah pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekarang terjadi satu perdebatan yang sengit ya, dan negara-negara saling menyalahkan ya. Sebenarnya pemanasan global ini, artinya suhu di muka bumi ini ada sedikit naik, ini sebenarnya salah siapa gitu. Kalau kita kembali ke masalah dasar, memang Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak untuk selama-lamanya. Ini pasti mungkin ada umurnya, ya, ada umurnya. Oleh sebab itulah ya, maka ya selama Allah masih menunjangnya, selama Allah masih memeliharanya, Dia menciptakan, Dia memelihara, segala sesuatu akan baik gitu ya. Segala sesuatu akan baik. Jadi kalau Allah tidak memelihara bumi ini lagi, bumi ini akan hancur. Nah, berarti ya manusia, makhluk yang berakal budi, yang diciptakan dengan kesadaran diri ya. Nah, manusia ini mesti pergi kemana gitu loh ya. Manusia ini mesti pergi kemana ketika bumi ini hancur ya. Ketika bumi ini hancur, manusia mesti pergi kemana? Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, yang telah diselamatkan, artinya yang dosanya diselesaikan, yang menyesal telah mengikut iblis ya, yang menyesal telah menentang Allah, yang menyesal telah hidup ya tidak percaya kepada Allah, yang menyesal dan yang kemudian percaya kepadanya, dan yang kemudian ya ini mengasihinya, tentu ya percaya kepadanya ya. Sementara yang tidak ya tentu tidak bisa ya. Yang tidak ya silakan hidup dengan iblis ya. Allah sebenarnya sudah siapkan tempat untuk iblis ya, untuk malaikat yang membangkang. Sebenarnya tempat itu bukan disiapkan untuk manusia. Tempat itu bukan disiapkan untuk manusia. Jadi manusia silakan memilih dia mau ikut Allah atau dia mau ikut iblis gitu. Jadi tidak ada yang di tengah-tengah ya, tidak ada yang di tengah-tengah. Hanya itu, hanya mengikut Allah atau mengikut iblis. Nah, bumi ini jelas sementara. Bumi ini tidak akan selamanya. Ini sudah ribuan tahun pun ya sudah terpelihara oleh Allah ya, ribuan tahun. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah di sini katanya jadi gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar dan dimeterai dengan 7 meterai. Jadi dimeterai itu sepertinya ditetapkan dan masih ini ya, sampai waktunya meterai itu dibuka ya, meterai itu dibuka, barulah isi dari gulungan itu bisa dibaca gitu ya, apa sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, ini sepertinya seolah-olah ada hal-hal yang akan terjadi, tetapi ditahan dan ketika penahannya diambil ya, dicabut ya. Jadi ketika meterainya dicabut gitu, maka apa yang tertulis di dalamnya pun terjadilah gitu ya. Jadi kita melihat meterai itu adalah justru itu menahan gitu, itu menahan. Dan ketika meterai itu dicabut ya, maka
artinya dibacalah isinya, maka akan terjadilah sebagaimana apa yang tertulis di situ, gitu ya. Nah, jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada 7 metrai. 7 metrai ini, 7 itu adalah angka ilahi, ya. 10 itu adalah angka sempurna atau komplit, ya. Jadi kalau kita lihat angka-angka di dalam kitab Wahyu ini, kita mesti tahu bahwa seperti dikatakan, sebagian dari kamu akan menghadapi pencobaan, akan dianiaya selama 10 hari, gitu. Nah, itu kita mesti menafsirkan atau memahaminya, ini ya, akan dipenjarakan dan akan dicobai sampai sampai cukup, gitu, sampai lengkap atau sampai komplit. Jadi 10, ya. 10 itu angka genap, ya, sudah, ya, sampai ini 10, ya, sampai genap. Nah, angka 7 itu adalah angka ilahi. Kalau angka 12 itu adalah angka Yahudi, ya, angka pemerintahan, ya, pemerintahan ilahi. Nah, angka 7 ini adalah angka kekuasaan ilahi. Nah, kita lihat di sini katanya dimetrai dengan 7 metrai. Jadi ada kekuatan ilahi yang memetrai atau yang menahan atau yang semacam ini memeliharanya, ya, memelihara bumi ini, keadaan bumi ini. Dan kemudian di ayat yang kedua dikatakan di sini, dan aku melihat, ya, seorang malaikat yang gagah, ya, seorang malaikat yang gagah. Ini tidak jelas apakah ini Mikael, ya, si penghulu malaikat, atau yang lain, gitu. Dan ya, pokoknya seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, ya, yang berseru dengan suara nyaring, semacam protokol, gitu, ya, berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka metrai-metrainya. Jadi bertanya, siapakah yang layak, ya, siapakah yang sanggup, ya. Yang membuka itu adalah mesti yang berhasil mengalahkan maut, ya, yang tidak berdosa, ya, yang menang, gitu ya. Jadi siapakah yang mampu, ya, siapakah yang bisa membuka, yang layak membuka, ya, yang tak berdosa, ya, yang menang, gitu ya. Oh, ya, itu metrai yang ditetapkan oleh Allah. Jadi manusia berdosa, ya, tidak ada yang layak membukanya, gitu ya. Mesti yang menang yang membukanya. Nah, di sini dikatakan siapakah yang layak, tetapi tidak ada seorang pun yang ada di sorga, ya, tidak seorang pun yang ada di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi. Ini menarik, ya, karena ada dikatakan yang di bawah bumi. Ini kelihatannya di neraka, ini, ya, di neraka, bisa jadi di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Tidak ada layak untuk itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengingat di bawah bumi itu, di dalam bumi kita ini api, ya, api, ya, sedangkan neraka itu api. Apakah neraka itu artinya di tengah bumi, di pusat bumi, ya? Oh, ya, untuk sementara mungkin bisa, tetapi nanti bumi ini juga akan hancur, ya, akan hancur. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat di sini tidak ada yang layak, katanya, membukanya. Tidak ada yang layak. Ini sungguh keadaan yang menyedihkan, ya. Katanya, maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Yohanes, ya, menangis karena ternyata, ya, tidak ada satu orang pun, ya, yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun yang menang atas kuasa maut, ya. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kepatutan, ya, untuk membuka itu. Maka Yohanes pun menangis dengan sedih, katanya, dengan sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ya, ataupun melihat ke sebelah dalamnya. Tidak ada. Oh, ya, ini bisa digunakan. Tidak ada satu orang pun juru selamat, ya. Tidak ada satu orang pun yang
memenangkan atas maut, ya, menang atas maut. Tidak ada satu orang pun, ya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi perantara antara manusia dengan Allah selain dari Yesus Kristus, ya, selain Yesus Kristus, gitu. Jadi hanya dialah satu-satunya, ya, hanya dialah satu-satunya. Dia adalah perantara satu-satunya antara Allah dan manusia, dan dia Allah sendiri, pribadi kedua. Oleh sebab itu, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, tidak ada yang boleh berdoa untuk siapapun, ya, berdoa kepada kakek kita, ya, kakek kita minta ini minta itu. Kakek, tidak ada yang kakek siapapun yang bisa mengabulkan doa, ya. Nah, tidak juga boleh berdoa kepada Maria, karena Maria itu manusia biasa, ya, dia tidak bisa menjawab doa, dan lebih konyol lagi berdoa kepada Santa Claus, yaitu sengaja iblis memunculkan sebuah figur, ya, untuk menyimpangkan ini kebenaran, ya, sehingga ada banyak manusia konyol sekarang, ya, di Amerika, ya. Di Amerika ini mulai kacau, ya. Ini gereja-gereja yang liberal, ya, telah orang Kristen yang beriman menjadi orang yang tak beriman, gitu. Dan mereka selalu membelokkan iman orang, ya, dari percaya kepada Tuhan Yesus sekarang malah percaya kepada Santa Claus, ya. Santa Claus sudah menjadi satu figur, ya, untuk menggantikan Tuhan Yesus. Jadi tidak boleh, ya, ada yang menjadi perantara, karena tidak ada yang layak untuk itu, tidak ada yang layak, ya. Nah, kemudian di ayat yang kelima, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Nah, tua-tua itu berkata kepada Yohanes, ya, kepada Yohanes ini, jangan engkau menangis, katanya. Jangan engkau menangis, ya. Tentu, ya, sungguh, katanya, sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, singa dari suku Yehuda, ya, yaitu tunas Daud, ya, telah menang, ya, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Oh, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat, ya, ini singa dari Yehuda, katanya. Jadi siapa itu singa dari Yehuda? Ya, singa dari Yehuda itu adalah ini, ya, Tuhan Yesus adalah keturunan dari suku Yehuda. Nah, kalau kita balik ke ini Kejadian pasal 49, ya. Kalau Anda di tangan Anda ada Alkitab, kita lihat ayat yang ke pasal 49 dari kitab Kejadian. Nah, ini pada masa ibadah simbolik sederhana, sebelum hukum Taurat diturunkan, sebelum keimamatan Harun ditegakkan. Pada masa itu Ayah adalah imam, dan kita lihat Ayah pada zaman itu memberkati anak-anaknya. Dan di pasal 49, ya, ketika Yakub sudah tua, dia memberkati anak-anaknya. Jadi berkat yang diucapkan oleh Ayah pada masa itu, ya, itu adalah mewakili Tuhan, karena dia adalah imam, ya. Oleh sebab itu satu-satu anaknya diberkati, ya, mulai dari Ruben, ya. Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, engkaulah yang terutama dalam, ya, keluhuran, dan seterusnya. Kita persingkat sampai di ayat yang ke-8, katanya Yehuda, katanya Yehuda. Nah, ini Yehuda, engkau akan dipuji, katanya, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, ya, kepadamu akan sujud anak ayahmu. Jadi engkau akan disembah, engkau akan disujud. Nah, ini sebenarnya ini sudah nubuatan mengenai kehadiran Yesus Kristus dari suku Yehuda. Jadi pemilihan Yehuda sebagai jalur Mesias sebenarnya. Kemudian di ayat 9, Yehuda adalah seperti anak singa, katanya. Ya, setelah menerkam engkau naik
ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku. Ini sebenarnya tanpa mungkin Yakub itu menyadari dia bernubuat tentang Mesias ya. Sekali menerkam kemudian dia naik ke tempat yang tinggi ya, naik ke sana ya. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Nah, ayat 10 ini penting ya. Oh, ini banyak ini dia ngomong tentang Yehuda ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Berarti Yehuda ini ya, ini penting. Jadi Mesias akan datang dari suku Yehuda, dia akan memerintah ya, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya ya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapa itu dia datang? Yaitu Yesus Kristus ya. Maka kepadanya akan takluk ya bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur. Wah, makmurnya mencuci pakaian dengan dan ya bajunya dengan darah buah anggur ya. Oh ya, tetapi di sini lihat ya, ada kematiannya juga ya, dinubuatkan semua ya. Matanya akan merah karena anggur dan giginya ya akan putih karena susu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi jalur Mesias di situ dari Yehuda. Berkatalah seorang tua-tua itu, katanya, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Yesus Kristus, yaitu tunas Daud ya, tunas Daud ya, telah menang ya, telah menang ya. Menang atas apa ya? Menang atas kuasa maut ya. Oh, kalau bukan dia menang atas kuasa maut, kita semuanya mati ya. Tetapi dia menang atas kuasa maut, telah menang ya, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya ya, sehingga dia bisa mengakhiri semuanya ya. Dan ya, ini dia bisa ini menyelesaikan segala sesuatu ya. Jadi inilah ya, inilah singa dari Yehuda. Ini gelar Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus memang mempunyai banyak sebutan. Dialah anak domba Allah ya, dialah sang juru selamat, dialah Mesias, artinya yang diurapi, dialah singa dari Yehuda itu ya, karena dinubuatkan ya. Dialah Taruk Isai katanya, dialah tunas Daud dan lain sebagainya. Kemudian ayat 6 di sini, maka aku melihat ya di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu ya, tiba-tiba kan ya, berdiri seekor anak domba ya, secara metafor gitu ya. Jadi ini seekor anak domba. Jadi ini digambarkan ya, seekor anak domba ya, seperti telah disembelih. Ini ya. Jadi seekor anak domba yang telah disembelih. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jadi Yohanes melihat sebuah metafor di situ ya. Jadi melihat di tengah-tengah, mungkin tahta itu sudah tidak terlihat lagi, sekarang malah terlihat ini seekor domba di situ, ada di tengah-tengah mereka di situ. Seekor anak domba yang telah disembelih, seperti telah disembelih. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah tidak terlalu sulit untuk memahami bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah memerintahkan manusia melakukan ibadah simbolik, yaitu untuk menyembelih seekor domba ya di atas mezbah untuk menggambarkan sang juru selamat. Sang juru selamat yang akan datang menanggung dosa seisi dunia. Ya, jadi domba ya untuk menanggung dosa seisi dunia. Jadi Adam dan Hawa akan masuk surga kalau Adam dan Hawa sungguh ya menyadari dia sudah berdosa, dan dia menyesali bahwa dia sudah lebih percaya kepada iblis daripada percaya kepada Allah, dan dia menyesal, dan sekarang dia mau lebih percaya kepada Allah lagi. Ya, dia mau percaya kepada Allah. Percaya apa? Allah janji mau kirim juru selamat, dan
sebagai tanda dia percaya, maka dia harus ambil seekor domba yang kemudian domba itu ditaruh di atas mezbah dan disembelih, ya. Dan itu menandakan bahwa hukuman dijatuhkan ke atas dosa, ya, dan ditanggung oleh domba itu menjadi domba korban gitu, disembelih. Jadi itu adalah sebuah simbol tentang juru selamat yang akan datang. Jadi Adam dan Hawa, Habel, semua orang yang pada zaman sebelum penyaliban Yesus Kristus akan masuk surga melalui percaya kepada juru selamat yang akan datang. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga tanpa melalui percaya kepada Yesus Kristus, ya. Semua orang yang mau masuk surga harus melalui percaya kepada Yesus Kristus. Nah, yang akan datang hari ini, ya, Yesus Kristus sudah datang, sudah tersalibkan di atas kayu salib. Jadi kita akan masuk surga melalui bertobat, menyesali perbuatan kita yang sudah kita lakukan yang salah, dan sekarang kita mau percaya kepada juru selamat yang sudah datang, ya, percaya kepada juru selamat yang sudah datang, domba yang telah disembelih gitu. Jadi itulah sebabnya hari ini kita tidak sembelih-sembelih domba lagi, karena dulu, ya, penyembelihan domba itu diperintahkan untuk mengingat akan janji Allah akan kirim juru selamat. Jadi setelah juru selamat tiba, jadi kegiatan menyembelih domba, ibadah menyembelih domba selesai, ya. Selesai, dan hari ini digantikan dengan barang siapa yang sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis sebagai tanda kita percaya, ya. Kemudian, ya, kita ini diperintahkan untuk mengadakan perjamuan Tuhan untuk mengenang apa yang terjadi di atas kayu salib. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di sini, ya, singa dari Yehuda, nah, tetapi kemudian, ya, dari tengah-tengah keempat makhluk dan tua-tua itu, ya, muncul itu anak domba seperti telah disembelih, ya, bertanduk 7. Kenapa ini tanduk 7? Ya, ini 7 sekali lagi adalah angka ilahi, ya. Bertanduk 7, jadi domba Allah ini bukan domba yang ngembek, ya. Angka 7, ya, bertanduk 7, tanduk itu menunjukkan kuasa, jadi memiliki kuasa ilahi gitu, ya. Dan katanya bermata 7, ya. Mata 7 ini, ya, menunjukkan ini intelijensi, ya, mata, ya, mengetahui. Jadi mata 7 jadi memiliki hikmat Allah, ya, memiliki kuasa Allah dan yang memiliki hikmat Allah gitu, ya. Itulah ketujuh roh Allah, ya, yang diutus ke seluruh bumi. Nah, ketujuh roh Allah, ya, 7 roh Allah, jadi roh Allah yang ilahi yang sempurna gitu, ya. Jadi 7 itu sudah angka ilahi, ya, 7 roh Allah, ya, Roh Kudus sebenarnya yang dimaksudkan, yang diutus ke seluruh bumi. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah, ini disampaikan secara metafor gitu, ya. Nah, lalu datanglah anak domba itu, ya, anak domba itu datang dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Nah, sekarang jadi ada dua, ada duduk di atas tahta, kemudian ada anak domba. Ya, sekali lagi semua ini tentu sifatnya adalah figuratif, ya, sifatnya adalah figuratif untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus, ya, menjadi manusia, atau dia disebut anak domba, dan dia berperan, ya, untuk menyelesaikan masalah dosa manusia, yaitu dihukumkan di atas kayu salib, menanggung dosa manusia, ya. Di sini katanya, ya, menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan katanya di sini, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, ya, dia mengambil gulungan kitab itu, dia baru mengambil saja, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Jadi tersungkur, ya, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, ya, penuh dengan kemenyan, yaitu doa orang-orang kudus, ya. Jadi, pendengar yang
yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jadi ini ya, tua-tua itu, nah itu kelihatannya mereka bisa jadi makhluk surgawi yang melayani Allah di situ ya, katanya memegang kecapi, yaitu kecapi itu adalah alat untuk memuji ya, alat untuk memuji Tuhan ya. Kemudian satu cawan emas ya, masing-masing satu cawan emas, katanya penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus ya. Jadi doa ya, ini hanya simbolik saja ya, doa orang-orang kudus ini, kita semua orang yang sudah bertobat itu adalah orang kudus ya. Jadi ini simbolik ya, ini satu gambaran keadaan di surga di sana ya. Dan katanya ini penuh dengan doa. Rupanya ya, doa kita sampai di sana ya, kemudian ditampung ya, nah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya, dengan pelayan-pelayannya ya. Kalau Tuhan bisa mengutus malaikatnya untuk mengabulkan doa kita ya, tentu tidak memakai penampakan ya, memakai supaya kita tidak melihat malaikat dan lain sebagainya, karena itu artinya pewahyuan, tetapi menolong dengan tanpa kita menyadarinya. Jadi ya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak cara Allah menolong kita ya. Nah, katanya di sini di ayat yang lalu ya, menerima domba itu, dia duduk di tahta itu ya. Ini di ayat yang ke-8 tadi ya, ayat ke-8, disitulah katanya ya, itu doa orang-orang kudus itu ya. Jadi orang-orang kudus, jangan kacau, jangan pikir bahwa ini orang-orang yang spesial dikasih jabatan kudus gitu. Tidak ya, orang kudus itu artinya yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua adalah orang kudus ya. Dan kemudian katanya mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya menyanyikan satu baru, nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu ya. Nah, nyanyian ini spesial untuk memuji anak domba. Kalau dari pasal 4, di pasal 4 ada 2 nyanyian, yaitu untuk memuji Allah Bapa sebagai pencipta. Dan kemudian di pasal 5 ini ada nyanyian ya, 2 nyanyian yang khusus memuji anak domba. Nah, ini nyanyian yang pertamanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, katanya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi dengan darah, dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, dia telah mendapatkan kita ini ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sungguh sesuatu yang sangat indah, sangat mulia, dan yang patut disyukurkan adalah karena kasih setia Allah kita diselamatkan. Tuhan Yesus rela menyelamatkan kita dengan menjadi manusia dan mati ya, dengan kematiannya sebagai manusia. Oh ya, ini adalah kasih yang amat besar ya, kasih yang amat besar ya. Dia rela dari Allah yang maha tinggi menjadi manusia saja, itu sudah satu pengorbanan yang tak terhingga. Apalagi setelah menjadi manusia pun dia menderita ya, dihukumkan di atas kayu salib ya, untuk kita. Jadi di sini katanya telah disembeli dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Dengan darahmu tentu maksudnya dengan kematianmu engkau telah mendapatkan mereka bagi Allah ya, bagi Allah, sehingga kita hari ini menjadi milik Allah. Kita bisa menyembah kepadanya dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi dari tiap-tiap suku, dari bangsa, dan dari segala bangsa. Dan katanya ayat 10 ini masih lagu itu, masih lagu yang dinyanyikan. Dan engkau ya telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Sebenarnya di Textus Receptus, kalau Anda baca, kalau Anda tidak tahu bahasa Yunani ya, bahasa Inggris, Anda mesti beli King James Version ya. Di King James Version ini bukan suatu kerajaan. Engkau
Engkau telah membuat mereka menjadi raja-raja, ya, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Jadi membuat mereka menjadi raja-raja, ya, menjadi bukan suatu kerajaan, ya, menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, ya. Jadi memang, ya, nah, setiap orang yang diselamatkan nanti kita akan ikut memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun, ya, akan memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun, dan kita menjadi imam-imam bagi Allah kita, menjadi imam. Jadi tiap-tiap orang percaya adalah imam. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, konsep ini diulangi. Konsep ini terjadi sebenarnya sejak zamannya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang, lihat, ya, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah membuat tabir bait suci terbelah dua, jadi dari atas sampai ke bawah, yaitu ini tirai bait suci yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi tidak ada lagi pemisahan. Oleh sebab itu sebenarnya itu mengandung pengertian tidak diperlukan imam lagi bagi kita, ya, tidak diperlukan imam lagi. Nah, sekarang setiap orang yang bertobat percaya kepada Tuhan, kita menjadi imam-imam, ya, menjadi raja dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi, memerintah sebagai raja di bumi, yaitu dalam kerajaan 1000 tahun, ya, memerintah sebagai raja di bumi. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, adalah hal yang sangat-sangat indah sekali, ya. Hal yang sangat indah sekali. Nah, kita lihat, ya, di sorga itu para tua-tua semuanya mereka memuji Tuhan, ya. Ada puji-pujian, di tangan mereka ada kecapi, dan mereka memuji meninggikan Tuhan, menyanyikan lagu yang menggambarkan apa yang telah terjadi dan akan terjadi. Nah, hari ini juga, ya, kita mau menyanyikan lagu. Nah, saya ingin menyinggung sedikit mengenai lagu, karena di pasal 4 kita lihat di sorga mereka nyanyi, ya, nyanyi, ya, malaikat nyanyi, di sini tua-tua nyanyi. Nah, kita di bumi juga nyanyi sekarang, ya, nyanyi memuji Tuhan, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, orang Kristen adalah orang yang suka nyanyi, ya. Mengapa? Ya, karena ada sukacita, kita sudah diselamatkan, ada sukacita karena Tuhan mengasihi kita, maka kita bernyanyi. Nah, cuman, ya, di dalam Efesus pasal yang kelima, ya, Efesus, ya, pasal yang kelima, di situ ada lagunya, itu ada macam-macam, ya, lagunya, ya. Di Efesus pasal 5 di situ dikatakan ayat yang ke-19, ya, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, ya, kidung puji-pujian, ya, ada kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, ya, nyanyian rohani. Nah, kalau ada nyanyian rohani, ada nyanyian duniawi, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, lagu yang bagaimanakah yang menjadi kesukaan Anda? Ya, Anda suka lagu duniawi atau Anda suka lagu rohani, gitu. Saya suka lagu rohani, sangat menyukai lagu rohani, ya. Radio Berita Klasik ini radio yang memutarkan lagu-lagu rohani, ya. Jadi bukan hanya kata-katanya saja yang rohani, tetapi irama musiknya itu rohani, ya. Irama musiknya itu adalah irama rohani. Ada irama pop, ya. Irama pop itu irama populer, ya, itu irama duniawi yang genit dan jenaka segala macam. Ya, ada irama rock, ya. Wah, bahkan sekarang ada bukan rock aja, rock itu kan batu, ya, metal lu besi, ya, jadi keras, ya, gitu. Ada macam-macam irama, tetapi Tuhan mau kita melantunkan irama, ya, irama rohani, irama surgawi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya di Radio Berita Klasik ini, ya, kita mau menyanyikan lagu yang irama rohani saja, gitu, ya, irama rohani. Lihat, ya, di sini mereka bernyanyi, katanya, ya, bernyanyi dengan
lagu, tentu lagu ini bukan hanya lagu rohani, lagu surgawi gitu, lagu surgawi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-11 dikatakan, ya maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Wah, suara banyak malaikat katanya. Wah, makhluk dan tua-tua. Wah, itu jadi banyak sekali ya, makhluk dan tua-tua. Jumlah mereka, waduh, jumlah mereka katanya berapa? Berlaksa-laksa ya, beribu-ribu laksa. Waduh, ini maksudnya itu jumlahnya sangat besar ya, mungkin tidak bisa dihitung gitu ya, sehingga ini jumlahnya besar sekali gitu ya. Nah, jadi melihat ya di sekeliling tahta itu, dan katanya dengan suara nyaring katanya ya, katanya dengan suara ini semuanya kelihatannya bernyanyi ya, ini lagu ya, anak domba yang disembelih itu layak untuk kuasa. Jadi anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ada jumlah orang yang begitu banyak di situ ya, dan juga ada jumlah ini malaikat katanya, dan makhluk-makhluk, pokoknya semuanya jadi gabungan, semuanya jadi gabungan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adalah hal yang sangat indah, adalah hal yang sangat mulia, di mana ya kerelaan pribadi kedua ilahi, rela menjadi manusia turun ya, yang digambarkan dengan anak domba yang disembelih itu, yang rela datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu dia dipuji ya, dia dihormati, dia ditinggikan ya, hanya dialah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam surat Petrus ya, di dalam surat Petrus itu, Petrus pasal 1 ya, Petrus pasal 1 ayat yang ke-12 ya, Petrus pasal 1 ayat yang ke-12, di situ dikasih tahu loh ya, malaikat sendiri kepingin tahu Injil, malaikat ingin tahu rahasia Allah menjadi manusia, rahasia di balik penyembelihan domba ibadah simbolik dan domba Allah. Nah, di 1 Petrus pasal 1 ayat 12 bunyinya begini, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri ya, tetapi melayani kamu ya, para nabi ya, dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat pun kepingin tahu Injil ya, malaikat kepingin tahu Injil. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat malaikat ikut memuji ya, makhluk-makhluk. Nah, tahu makhluk apa ini ya, tidak disebutkan makhluk apa, dan tua-tua itu katanya memuji ya, memuji, semuanya memuji, yang jumlahnya berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa katanya. Mereka semua memuji dengan suara nyaring anak domba yang disembelih. Anak domba yang disembelih sama dengan Yesus Kristus yang tersalib ya. Itu layak menerima kuasa, itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan ya, dan puji-pujian. Intinya dia layak ya, dia layak menjadi ini raja yang agung, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun nanti, dan dia adalah Allah yang maha kuasa ya. Dan mereka lihat di sini yang berseru, ayat 13, dan aku mendengar suara makhluk yang di sorga dan yang di bumi, makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan di semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, lihat, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, itu telah dinubuatkan oleh
Paulus ketika dia tulis kepada jemaat di Filipi, di Filipi pasal 2 ayat 10 katanya, ini ayat 9, setelah Tuhan Yesus menang ya, ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, bertekuk lutut semuanya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi semuanya akan mengaku, semuanya akan menyembah. Sekarang mereka yang tidak rela menyembahnya nanti akan menyembah. Mengapa? Karena dia memang layak ya, karena dia memang layak, karena dia adalah Allah. Jadi akan bertekuk lutut menyembah siapa? Menyembah Yesus Kristus. Ini pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ada kelompok yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, tidak mau terima dia adalah Allah. Bagaimana? Mereka mau menyembah enggak? Kalau Yesus bukan Allah, tidak boleh disembah. Tetapi kalau dia Allah, mari kita menyembah kepadanya. Dan bagi dialah yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini lagu yang kelima dinyanyikan, dua lagu yaitu yang engkau layak menerima sama anak domba, itu untuk anak domba, dan ini bagi dia, yang ini dua lagu terakhir ini bagi dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan katanya ayat 14, dan keempat makhluk itu berkata, ini empatnya nyanyi sendiri, lagunya nggak panjang-panjang, amin, amin. Nah, amin, amin. Ada nih lagu, biarpun satu kata itu bisa jadi satu lagu. Amin ya, amin terus. Amin, amin. Amin, kan ada lagunya macam begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan akhirnya ya rampunglah semuanya itu. Nah, ini baru mengambil kitab ini ya. Jadi anak domba baru mengambil kitab. Nah, nanti ya di pasal 6 baru meterainya dibuka, itu meterainya dibuka ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah oleh sebab itu nanti ya kita akan membahas ya, mengenai pembukaan meterai ini. Jadi nah sekarang anak domba ya, anak domba Yesus Kristus tentu maksudnya itu membuka, mengambil kitab itu dan siap mau membuka meterainya. Oke, mari ya hari ini kita cukup sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu kepada kami. Tuhan Yesus, kami sungguh tahu bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau datang menggantikan kami dihukum, menebus kami dari hukuman dosa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah setiap pendengar, biarlah mereka hidup di dalam kasih karunia-Mu juga. Tuhan, pimpin mereka yang bekerja, yang berusaha. Tuhan, pimpin, hindarkan mereka dari niat jahat orang, yang kuliah, yang sekolah. Tuhan juga berkati hidup mereka semuanya. Dan yang mengurus rumah tangga, Tuhan, ini pekerjaan yang tidak ringan, pekerjaan yang cukup berat. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan, kiranya melindungi anak-anak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.